Ada kawan orang Jawa Timur ke sini itu niatnya orangnya ini di batubara manual. Di batubara manual ini kan kurang menguntungkan pas ketemu sama saya. Nah, begitu saya tanyain, kamu bisanya apa? Saya jualan apa? Bakso sama mie ayam. Sudah, tak modali. Nah, itu saya modali. Pokoknya lengkap. Jadi dibankan sampai tak kontrakan, sampai rombong, sampai gelas, mangkok, pokoknya komplit orangnya ini. Nah, habis itu jalan. Saya namanya orang ini percaya. Nah, itu waktu di Desa 7. Tak kontrakan di Desa 7. Orangnya ini saya nengok ke situ, orangnya lari, sepeda motor itu dibawa lari sudah. Oh, sepaket dibawa lari ya Pak Budi? Bukan satu paket, orangnya ini yang kayak peralatan ini dijual. Waduh. Dijual sepedanya motor yang tidak dijual. Oh, sepeda motornya ada aja? Enggak, sepedanya motor dibawa lari ke sana. Dibawa lari juga? Iya. Waduh. Dibawa lari. Tanya istri saya. Masya Allah. Oh, awalnya ceritanya Pak Budi itu dulu sempat sebelum sebagai seorang petani yang mandiri ini berkebun pisang medis, papaya California. Jadi berbagai macam profesi udah digeluti di jalannya Pak Budi ya. Jadi awalnya ini gini, waktu itu saya mencari itulah barang bekas itu rongsok, namanya rongsok. Oh, itu yang awal-awal tuh ya. Alhamdulillah ada rezeki saya ngepul sendiri. Oh, awalnya cuma nyari-nyari pinggir jalan. Ya. Akhirnya bisa punya ngepul sendiri. Ya, ngepul. Waduh. Ngepul, teman ngepulnya ada di rumah, saya ngontrak di desa sana, Desa 7 sana. Waktu itu kan kayak apa ini, barang bekas kan di atas gunung sana kan masih murah. Tahun berapa kira-kira itu Pak Budi? Kalau tidak salah itu tahun 2000 berapa, satu kah berapa. Oh, udah hampir 20 tahun. 20 tahun udah Pak Budi yang masa lalu ya. Nah, itu kan masih agak murah di daerah gunung-gunung itu, batubara masih rame. Beli di situ itu waktu itu masih 1.200, 1.500 1 kilo besi itu. Bersih rongsok ya. Ya, saya jualnya sudah 2.500. Jadi untungnya ini 1.000. Separoh. 1.000. Oh, 1.000 perak kali. Tapi ada kendala nggak? Ibaratnya ada mungkin nyusut apa gimana? Nah, jadi ceritanya sudah numpuk, ya kan, sudah numpuk banyak, sudah rencana mau saya kirim ke Banjarmasin. Habis itu harga turun. Oh, betul bisa anjlok kayak gitu ya Pak Budi? Ya, harga turun. Jadi Waduh. modal itu tidak bisa diputar, tidak bisa dikembalikan lagi. Waduh, kayak apa ini ya? Berapa anjloknya turunnya Pak Budi? Anjloknya ini cuman waktu dulu saya belinya ini 1.500. Anjloknya? Cuman turunnya ini harganya cuma 1.000. 700 dong. Iya, Tekornya. iya. Nggak, jangan untung itu, malah buntung. Cuman namanya orang berdagang ini kan Untung rugi. ya Kadang untung, kadang siap, rugi. siap. Iya. Siap, pokoknya siap segala macam. Enggak, artinya udah dimauin Pak Budi ya. Tidak rugi memang itu sudah kan. Jadi tidak bisa ditahan lagi sudah. Oke. Tidak bisa ditahan lagi ya sudah saya keluarkan semua walaupun harga Jual rugi berarti ya? tidak apa-apa kono. Heeh. Kalau tidak salah itu hampir 2 truk. Dia dikirim. Ya. Kurang lebih 20 ton. Waduh, kalau 20 ton tuh kali Rp1.000 aja sudah 20 juta. Iya. Berarti kalau harganya sampai nukar 2.000, dijual 1.000, tokornya 7 juta, 10 juta ya Pak Budi? Nah, habis itu wah kayak apa 20, ini? iya, 20 juta Jadi ruginya. mau melanjutkan perjalanan lagi, mau mencari barang bekas itu sudah banyak kan, sudah banyak yang ngepul itu sudah berhenti semua kawan-kawan ini. Jadi sudah mental ini sudah turun semua. Udah down. Akhirnya ada yang nyayur, ada jualan sayur, ada yang pokoknya macam-macam lah ceritanya. Jadi dulu itu kan memang nggak rombongan, cuman persatuan gitu kan. Oh, Persatuan. Jadi misalnya kalau punya persatuan, misalnya barang saya ini tidak ada, ngambil di sana sedikit, ngambil di saya sedikit. Melengkapin ya? Jadi bisa bersatu, cuman harga ini standar sama. Zaman jadi pengepul rongsokan itu di profesi itu berapa tahun jalani kemarin Pak Budi? Kurang lebih 1 tahun. Ngejalan itu ya dari awalnya mulung-mulung pinggir jalan sampai jadi pengepul sendiri ya? Pengepul bukan punya karyawan, cuman orang ini kalau mencari orang jualnya di tempat saya.
Jadi selama beberapa bulan tuh sempat untung Pak Budi. Alhamdulillah untungnya ini kadang-kadang ada yang mencari misalnya kayak petani mencari misalnya kayak bekas-bekas apa yang perlu bisa dipakai itu untungnya itu. Oh, harganya lebih sedikit ya Pak Ya, Budi ya dari kiloan ya. Misalnya kayak sanyo, kayak dompeng, kayak mesin apa jadi sekiranya masih bisa diperbaiki sama orangnya diperbaiki ya untungnya di situ. Oke. Misalnya kayak sepeda motor dapat kan yang sudah parah-parah itu cuman karena orang bengkel ini kan bisa diperbaiki sendiri. Saya belinya murah, saya jual lagi. Jadi kalau untuk harga belinya itu terserah atau punya anggaran tersendiri umpamanya nih kayak barang itu kan ada yang nggak di ini Pak Budi nggak di apa namanya nggak bisa dianggar nggak bisa ditimbang cuma dianggar ada juga gitu. Ada. Oh jadi kira-kira aja berapa Nah, gitu ya. Kira-kira. Kira-kira. Waktu itu kan saya, alhamdulillah saya ini orangnya apa ya banyak kawan. Jadi kawan ini banyak orang yang ditambang kadang-kadang kalau sudah numpuk di gudang atau di nganu itu telepon, Pak De apa ambil besi sampai 58 ngambilnya ndak pakai gerobak pakai mobil kadang-kadang kalau saya sibuk antar. Wih, sempat menjanjikan juga hasil mengepul rongsokan Pak Budi ya. Alhamdulillah. Cuman habis itu terus ya itu harga turun ini ya, kawan-kawan ini ada yang lari bakul sayur. Nggak ganti profesi. Ya, habis itu saya punya ide, udah saya mau jualan mie ayam. Wah, nah di Ayam situ. keliling. Cuman kan sedikit ada ilmu kalau mie ayam. Makanya kalau sampai orang-orang ini kadang-kadang kalau saya di kawan-kawan ini yang buka di Batu Licin itu kalau saya mau mie ayam saya kasih bumbu sendiri. Jadi orangnya sudah paham, sudah bikin sendiri. Jadi orangnya Ngeratik sendiri. Ya ngeratik sendiri. Jadi profesi jadi penjual mie ayam, bakul mie ayam itu sempat berapa lama juga Pak Budi? Itu enggak lama Mas. Enggak lamanya ini gini ceritanya. Enggak lamanya ini apa ya namanya orang keliling ini kan memang risiko. Risikonya ini kan sering malam keluar. Jadi saya ini jualnya ini kan sore misalnya sampai malam nanti jauh-jauh bukan di kota-kota sini di pelosok-pelosok jualannya. Pelosok. Kalau di pelosok kan jarang ada mie ayam. Kalau di kota kan sudah menjibun mie ayam Pak Budi ya. Nah, habis itu apanya namanya pedagang ini kan risiko juga Mas. Oke, Pak. Risiko. Jadi saya enggak mau jadi akhirnya ini apa ya badan ini kurang fit, Kecapean keliling. Kurang kelilingnya ini. Oh, capek keliling itu Pak Budi ya? Padahal sudah punya langganan. Jadi enak. Bila habis itu saya putus saya ke Batu Licin. Pulang ke Batu Licin ya itu saya usaha tani ini sudah. Oh iya, sampai memutuskan untuk bertani aja Pak Budi ya. Dan alhamdulillah ternyata ketenangan, ketentraman, keadaan ayuman itu dapatnya di dunia pertanian ya Pak. Iya alhamdulillah. Jadi dunia ini maksudnya masalah pekerjaan ini sudah saya alami semua. Sampai jadi pemain musik, jadi kontraktor. Ini bukan mengada-ada boleh ditanyakan sama bubuannya, kawan-kawan atau lingkungan. Jadi semua pekerjaan itu sudah saya lakukan. Jadi tukang rongsok pernah. Bikin pabrik plastik itu masih ada kalau sampean kapan-kapan nanti kalau sempat nanti tak ajak ke Blok A. Pabrik plastik Karya saya. Jadi menciptakan kayak aqua, kayak tebeng sepeda motor, kayak helm itu yang sudah tidak dipakai. Saya banyak dibarengkan punya ide. Oke. Saya giling. Oh, didaur ulang. Nah, didaur ulang. Tadi ini kalau dengan dikirim ke Jawa. Plastiknya itu ya? Ya. Oh. Kayak gelas aqua. Tapi berarti bikin cetakan sendiri berarti ya? Enggak. Jadi dibarengkan menyacah aja. Menyacah aja. Jadi kirim ke Jawa ini sudah bersih. Jadi kalau yang hijau, yang putih, yang biru. Ada di Blok A, Mas. Oke, Pak Budi. Di Blok A. Habis itu yang saya kan enggak sendiri. Oke, Pak Budi. Sama kawan.
Berarti Pak Budi ya, namanya perjalanan hidup itu menurut orang enak belum tentu menurut kita enak Pak Budi ya. Menurut orang nyaman belum tentu menurut kita nyaman, karena jiwa-jiwa orang-orang itu berbeda-beda Pak Budi ya. Ada yang anyemnya, tentremnya, enjoynya dan damainya itu di dunia pertanian. Tapi alhamdulillah, jadi semua ini masalah pekerjaan di dunia apa sudah saya lakukan. Jadi bukan hanya sekedar untuk ngomong aja. Oke Pak. Jadi semua ini sudah saya alami. Jadi yang paling tenang, yang paling ayem, yang paling damai orang tani. Jadi berkah. Berkahnya gini, kalau ada tetangga, ada kawan, mau ke tempat kebun misalnya, ada cabai, ada daun singkong, ada misalnya itu pisang kah, pepaya. Kemungkinan namanya yang saya cari ini kan saudara. Pak. Ya, tak suruh bawa. Jadi yang saya harapkan kan doanya. Tapi alhamdulillah, jadi artinya untuk menopang hidup juga dapat bisa beramal melalui hasil kebun dan hasil tani yang kita. lain-lain nganu Mas. Jadi sudah saya alami. Jadi banyak kebohongan. Itu beneran. Ya jadi tukang. Ya banyak. Memang iya. Tiap minggu. Artinya sudah ngalami perjalanan itu ya. Wah. Jadi tukang las itu masih ada mesinnya itu. Jadi tukang musik juga gitu. Tukang bikin teralis, bikin macam sudah, bikin taman. Model seperti apa sudah. Macam-macam. Bikin kreasi-kreasi kerajinan tangan ya. Ngelukis itu ya, kalau enggak saya itu di rumah itu. Bikin keris pernah, bikin keris. Kalau bikin keris belum. Tapi pernah. Keris dari janur. Oh iya, makanya saya bilang. Tapi kalau keris yang asli itu belum. Saya pernah, kata saya melihat Pak Budi bikin keris. Warnanya kuning, tapi dari janur sama hijau. Itu kalau ada orang temanten namanya orang temanten kalau ada orang Jawa, orang mana kalau ada yang misalnya Pak De bikinkan kembar mayang, kan itu harus ada burungnya, ada kerisnya. Pak Budi, kalau di dalam adat budaya Jawa itu bikin janur-janur yang gambar model burung, model keris, model macam-macam itu ada maknanya nggak Pak Budi? Ada. Nah, itu supaya kan apa tuh kembar mayang? Kembar mayang itu kan diibaratkan itu memang sejarah. Nah, sejarah memang kayak ada daun andong yang itu nah apa itu harus ada saya. Dan yang merah itu? Ya, yang merah itu. Itu daun andong namanya. Namanya daun andong itu pasti ada. Misalnya dibikinkan keris itu kan namanya pusaka. Ya. Namanya pusaka itu dari apa ya? Dari keraton itu kan dulu. Kalau ada burung kan misalnya itu kembar mayang, kalau yang perempuan kan enggak ada. Itu harus yang dibawa lelakinya. Jadi kalau sudah kan bukan tukaran. Yang punya laki dikasih perempuan, yang perempuan dikasihkan lelaki. Oh, saling mengisi arti maknanya Pak Budi ya. Ya, tapi nanti kapan-kapan kita bahas dan kita kaji lebih dalam lagi biar kita sama-sama menambah wawasan dan pengetahuan Pak Budi ya. Oke, monggo Pak Budi, kapan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi ya, siapa tahu ada wawasan dan pengetahuan yang nantinya mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Sama ini petani ini, Anda ada habisnya Mas. Rame Pak Budi ya. Makanya sudah pahit dulu, sudah tak alami. Jadi saya ini dahiran. Iya, kadang-kadang kerja malam. Dahiran. Mancul nyangkul malam-malam Pak Budi ya. Ada orang cerita ini, dahiran. Aku sudah pahit duluan kok. Udah pahit duluan, sekarang tinggal nunggu manisnya Pak Budi. Mudah-mudahan amin. Artinya merdekanya, damainya sudah saatnya Pak Budi nikmati di masa-masa ini. Yang penting anak istri damai. Betul Pak. Gitu aja. Yang bikin kita sakit itu rasa teriris-iris hati itu ketika ngelihat anak istri kita lagi ngejerit. Waduh. Wah, pernah Mas itu. Aduh, itu rasanya kita sebagai suami Pak Budi kayak diiris-iris rasanya perasaannya hati kita itu. Tapi ya semuanya harus kita lalui dan kita jadikan sebuah kekuatan untuk kedepannya lagi. Menjadi pengalaman. Namanya orang ini kan ya harus pekerjaan pun apapun itu harus ditekuni. Harus insya Allah lah berjuang. Insya Allah yang kuasa ini tidak tidur, jadi insya Allah kalau berusaha apapun yang dilakukan insya Allah.